Kalau gue bilang siapa tokoh paling mengerikan di Perang Dunia Kedua, apa yang langsung kepikiran? Hitler ataukah tentara Nazi? Tapi tunggu dulu, ada satu nama yang bahkan bikin tentara Nazi merinding. Ia adalah seorang dokter, tapi bukan dokter penyelamat. Dia mempunyai senyum yang ramah, jas putih, tapi tangan berlumuran darah. Anak-anak menjadi mainannya. Manusia dianggap bahan percobaan. Dan yang lebih mengerikan, dia nggak pernah dihukum. Bahkan sempat hidup tenang setelah perang. Namanya Josef Mengele. Dan hari ini, gue bakal ceritain kisah lengkap dan kelam tentang dia. Sampai dunia pun berusaha melupakannya. Josef Mengele lahir di Jerman tahun 1911. Dari luar, ia terlihat seperti anak muda biasa, pintar, sopan, anak orang kaya. Bahkan dia sempat kuliah filsafat, lalu pindah ke kedokteran. Orang tuanya mempunyai pabrik, duitnya banyak, tapi Josef punya ambisi yang beda. Ia ingin menjadi orang besar, dan ia nemuin jalannya lewat Nazi. Tahun 1937, Josef gabung partai Nazi. Disitulah segalanya mulai berubah. Dia bukan lagi calon dokter biasa, tapi berubah menjadi alat eksperimen paling menyeramkan di kamp konsentrasi Auschwitz. Di kamp Auschwitz, Josef dikenal dengan satu julukan yang bahkan bikin semua tahanan gemetar. Angel of Death atau malaikat maut dari Auschwitz. Tugasnya seleksi. Begitu kereta tahanan sampai, Josef sudah berdiri di sana dengan satu lambaian tangan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ia menentukan siapa yang langsung masuk kamar dan siapa yang layak untuk jadi bahan eksperimennya. Yang bikin miris, ia sangat terobsesi sama anak-anak kembar. Dia percaya kalau dia bisa mengungkap rahasia genetika lewat mereka. Tapi caranya brutal banget, tanpa dibius dan tanpa ampun. Bayangin, anak kembar umur 5 tahun diambil dari pelukan ibunya, ditaruh di ruangan dingin, dipaksa minum zat aneh, lalu disuntikan cairan misterius lewat mata. Karena Josef pengen merubah warna mata mereka. Ada eksperimen di mana satu anak dibunuh, organ dalamnya diambil, lalu dikirim ke saudaranya yang masih hidup, cuma buat diteliti reaksi emosinya. Josef ngelakuin ini semua tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan pernah nyanyi-nyanyi sambil membawa catatan eksperimen di tangannya. Pas ada anak yang sekarat, ia cuma bilang, "Kalau dia mati, aku bisa ganti dengan yang lain." Ada satu kisah yang paling nyakitin. Seorang anak kembar perempuan bernama Eva dan Miriam. Mereka adalah korban eksperimen Mengele. Eva pernah disuntik zat beracun, kemudian demam tinggi dan hampir mati. Tapi dia bisa bertahan. Saat perang usai, Eva dan Miriam jadi saksi hidup kekejaman Josef Mengele. Eva bilang, "Kami bukan manusia di matanya. Kami cuma objek. Dia melihat kami kayak laboratorium berjalan." Dan inilah bagian yang paling nyakitin. Ribuan anak kembar lainnya tidak seberuntung Eva. Mereka mati dalam diam, dalam kesakitan, tanpa pernah tahu kenapa mereka harus menjadi korban. Tahun 1945, perang berakhir, Nazi kalah, dan dunia mulai mencari para penjahat perang. Tapi Mengele, ia bisa lolos.
Dia menyamar sebagai tentara biasa, sempat ditahan sebentar, tapi karena dokumen-dokumen waktu itu belum lengkap, dia dilepaskan. Setelah itu, dia kabur ke Amerika Selatan, Argentina, lalu Paraguay, dan akhirnya tinggal di Brazil. Selama puluhan tahun, ia hidup tenang, kerja sebagai dokter, kadang pakai nama palsu. Bahkan ia sempat menikah lagi. Bayangin, korban-korbannya dihantui trauma seumur hidup, tapi dia makan enak, tidur nyenyak, dan bisa jalan-jalan. Tahun 1979, Joseph Mengele meninggal, tapi bukan karena ditembak, bukan karena dihukum. Ia meninggal karena stroke waktu lagi berenang di pantai. Setelah kematiannya terungkap di tahun 1985, seluruh dunia kaget. Mereka sadar orang ini udah bersembunyi selama hampir 40 tahun dan gak pernah sekalipun diadili. Eva yang selamat dari Auschwitz cuma bisa bilang, "Aku gak bisa maafin, tapi aku juga gak mau hidupku dikendalikan rasa benci dan dendam." Tapi dunia gagal buat menghukum dia. Kenapa nama Joseph Mengele jarang dibahas? Dan kenapa dia nggak seterkenal Hitler? Padahal kekejamannya sangatlah luar biasa. Mungkin karena dunia takut, atau karena dia cuma dokter biasa yang menyamar dan ngelakuin kekejamannya dalam senyap. Tapi satu hal yang pasti, kisah ini penting buat diceritain, biar kita tahu betapa ngerinya manusia bisa berubah saat rasa kemanusiaan hilang dan ilmu pengetahuan dijadikan alat pembunuh. Dan biar kita nggak pernah lupa bahwa korban-korbannya, terutama anak-anak, perlu didengar dan perlu dikenang. Joseph Mengele bukanlah sekedar nama, ia adalah pengingat bahwa kejahatan terbesar kadang dilakukan bukan oleh monster, tapi oleh manusia yang lupa menjadi manusia. Semoga kisah ini bisa kita mikir dan gak pernah lupa sama sejarah yang kelam. Kalau kamu ngerasa kisah ini bikin kamu merinding atau mikir ulang soal sisi gelap manusia, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu, karena sejarah bukan buat ditakuti, tapi buat dipelajari. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.